Sungguh miris dan mengejutkan, saudara. Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Padjadjaran, Priguna Anugrah Pratama, diduga memerkosa seorang perempuan yang merupakan anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Insiden terjadi pada pertengahan Maret di salah satu ruangan lantai 7 gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saat itu tersangka sedang bertugas jaga malam. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan apa latar belakang tersangka melakukan hal keji tersebut? Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Alhasil, Priguna Anugrah Pratama ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan bilang polisi masih mendalami kasus ini. Karena berdasarkan keterangan beberapa saksi, ada kemungkinan pelaku memiliki perilaku seks yang menyimpang. Dalam proses penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya infus, sarung tangan, jarum suntik, beragam obat bius, dan alat kontrasepsi. Pelaku kemudian dikenai pasal kekerasan seksual dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi. Kasus ini pun mencoreng nama Universitas Padjadjaran. Pihak kampus langsung memberhentikan Priguna Anugrah Pratama sebagai mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi setelah diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Rektor Unpad Arif Kartasasmita mengatakan pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun di rumah sakit. Unpad juga berkoordinasi dengan RSHS dan polisi agar korban mendapat keadilan. Unpad berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun non-spesialis, agar kejadian tersebut tidak terulang. Pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung membenarkan pelaku merupakan dokter yang sedang mengambil spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Unpad dan dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Dirut SDM RSUP Hasan Sadikin, Bandung, Fitra Herigiana menjelaskan, pada waktu kejadian pelaku memang tengah melakukan tugas jaga malam, sehingga sesuai prosedur ia bisa masuk ke ruang IGD. Tapi Fitra memastikan tindakan medis yang dilakukan pelaku terhadap korban, yakni menyuntikkan obat bius saat hendak transfusi darah, adalah tindakan di luar standar operasional prosedur. Di sana itu pada saat jaga itu sebetulnya ada yang pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Kementerian Kesehatan merespons kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter anestesi PPDS Unpad Priguna Anugrah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pihaknya telah memberhentikan program PPDS pelaku dengan tidak melakukan status pelayanan medis. Kemenkes juga meminta Konsil Kesehatan Indonesia mencabut surat tanda registrasi dokter Priguna Anugrah Pratama agar tidak lagi mendapat izin praktik. Kemenkes akan menggelar cek kesehatan mental secara massal untuk semua peserta program pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesehatan ataupun mental para calon dokter spesialis dalam kondisi baik dan mengantisipasi kejadian serupa tak terulang lagi. Sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan melalui yang lebih optimal.
Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Lalu bagaimana kasus ini bisa terjadi? Priguna Anugrah ternyata tega memerkosa anak pasien dengan modus pengecekan dan pengambilan darah yang berakhir dengan pembiusan. Pelaku sengaja membuat korban tak sadarkan diri untuk melancarkan aksi bejatnya memerkosa korban. Tindak tak terpuji ini, saudara, terjadi pada 18 Maret 2025 dini hari. Awalnya, saudara, korban sedang menunggu ayahnya yang tengah dirawat di ruang ICU. Saat itu, pasien dikabarkan membutuhkan transfusi darah. Nah, kemudian korban diminta tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah. Pelaku kemudian menawarkan bantuan kepada korban agar proses transfusi darah berlangsung cepat dengan mengecek apakah darah korban cocok dengan pasien. Korban pun menyetujuinya. Korban kemudian dibawa oleh tersangka dari ruang IGD ke lantai 7, gedung baru RSUP Hasan Sadikin Bandung yang masih kosong. Setelah sampai di gedung MCHC, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju pasien untuk diambil tindakan. Disinilah kemudian tersangka melancarkan aksinya. Pelaku kemudian diduga menyuntikkan obat bius ke selang infus setelah dimasukkan jarum ke tangan kanan dan kiri korban sebanyak 15 kali. Korban yang merasa pusing kemudian tak sadarkan diri. Dan di sini tersangka langsung memerkosa korban. Saat sadar, korban merasakan sakit pada bagian tubuhnya. Menyadari ada yang janggal, korban memutuskan melakukan visum, saudara. Hasilnya diduga korban mengalami kekerasan seksual. Korban dan keluarga pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi menyebut pelaku sudah ditangkap dan ditahan sejak 23 Maret 2025. Polisi kemudian menggelar olah TKP kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Olah TKP melibatkan Bidokes Polda Jawa Barat dan Puslapor Polri. Polisi membawa sejumlah berkas dan alat ke dalam gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu tempat olah TKP dilakukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dalam kasus ini, saudara, dan ternyata, saudara, jumlah korban pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi Rumah Sakit Hasan Sadikin bertambah menjadi 3 orang. 1 orang merupakan anak dari pasien, sedangkan 2 korban lainnya merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain memeriksa 13 orang saksi, polisi juga akan melakukan tes uji lab DNA untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS, Priguna Anugrah pertama, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, dan juru kamera Andri Iskandar di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Fida, bagaimana hasil olah TKP hari ini dan sudah berapa lama dokter PPDS tersebut bertugas di RSHS? Ya, my sister dan juga saudara, tadi olah TKP ini berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam, dimulai pada pukul 15.30 dan berakhir di sekitar pukul 18.10. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam olah TKP lanjutan hari ini, di mana ini merupakan olah TKP yang kedua, di mana olah TKP pertama sebelumnya ini dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap Priguna Pratama begitu ya, dan hasil hal yang dilakukan oleh penyidik begitu dalam olah TKP lanjutan ini, yang pertama ini adalah melakukan swab untuk memeriksa DNA dari kasur yang berada di TKP, tepatnya berada di ruangan MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Setelah melakukan swab begitu ya, my sister dan juga saudara, pihak penyidik ini juga mempelajari tata letak CCTV tempat di mana TKP ini berlangsung. Lalu selanjutnya penyidik ini juga mempelajari kemungkinan adanya undang-undang kesehatan yang dilanggar dalam kasus ini. Ini merupakan olah TKP kedua, my sister dan juga saudara, setelah adanya tambahan korban dari tersangka Priguna Anugrah, dokter residen begitu ya, yang tengah
menempuh pendidikan anestesi atau spesialis anestesi di RSHS Kota Bandung. Kedua korban tambahan tersebut ini merupakan pasien yang informasinya saat ini masih dirawat di RSHS Kota Bandung. Dan 2 korban tambahan ini, my sister dan juga saudara, ini dilakukan kekerasan seksual atau diduga dilakukan kekerasan seksual oleh tersangka sebelum korban pertama ini diketahui atau dilakukan penyidikan, di mana kejadiannya ini pada tanggal 10 dan juga 16 Maret 2025. Tentunya atas dasar tersebut penyidik ini tadi juga menambahkan pasal perbuatan berulang begitu ya bagi tersangka, yang ini akan memberatkan hukuman dari tersangka, my sister. Vida, selain memang polisi membuka posko pengaduan, tetapi apakah polisi juga membuka layanan hotline begitu untuk para korban yang mungkin tidak berani melaporkan secara langsung? My sister, untuk Polda Jabar ini membuka posko pengaduan bagi siapa saja begitu ya yang merasa menjadi korban dari tersangka. Ini dapat datang langsung ke gedung PPA. Hotline ini juga menjadi alternatif bagi siapa saja yang merasa menjadi korban dari tersangka, namun kondisi psikologinya kurang baik, bisa menghubungi hotline, baik itu dari Polda Jabar maupun dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Dan tentunya, my sister dan juga saudara, kasus ini terus didalami oleh pihak kepolisian. Polisi juga masih mencari kemudian adanya dugaan tambahan jumlah korban. Karena kalau kita melihat tersangka ini bertugas atau mengenyang pendidikan di RSHS Kota Bandung ini selama kurang lebih 2 semester atau kurang lebih 1 tahun begitu ya. Dan tentunya polisi, RSHS Kota Bandung dan juga Universitas Padjadjaran ini mendorong bagi siapapun yang merasa menjadi korban dari tersangka untuk melapor agar kasus ini bisa terang benderang begitu, my sister. Jadi kira-kira Vida, singkat saja jawabnya, kapan kira-kira target kita bisa mendapatkan hasil setelah TKP sudah dilakukan sebanyak 2 kali ya? Dari hasil swab dan juga beberapa hal yang dilakukan dalam olah TKP kedua ini, my sister dan juga saudara, hasilnya ini terlebih dahulu akan diproses di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dan di Reskrimum atau Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan tadi menyebut bahwa hasilnya ini kemungkinan akan keluar dalam beberapa hari ke depan, dan saat itu terjadi pihaknya ini langsung akan menyebarkan informasi tersebut melalui media, my sister. Terima kasih Vida atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, jika memang masih ada korban lain dari kasus ini, tolong jangan ragu untuk melapor ke posko pengaduan yang sudah dibuka oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, baik di kantor Polda Jabar maupun di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Karena keberanian korban untuk mengungkap tindak kejahatan bukan hanya dapat mempermudah pengembangan dan pengungkapan kasus, tapi sekaligus jadi langkah yang berharga untuk menyelamatkan orang lain. Kasus ini menyadarkan kita agar tetap mawas diri dimanapun dan dengan siapapun. Jangan mudah percaya pada mereka yang terlihat baik di permukaan. Saudara, usai jeda di berita utama, sempat bersembunyi di sumur dan atap rumah, 2 pencuri motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Informasi selengkapnya, berita utama segera kembali.